Hello there. Oke, ini untuk video kedua saya. Ini akan membahas tentang tipe-tipe karyawan di setiap perusahaan. Oke, jadi kalau kalian bekerja di perusahaan pasti ada satu atau dua orang yang akan memiliki, yaitu pasti ya, karakteristiknya berbeda-beda. Tentu saja tidak sama dong dengan kalian, karakter kalian. Misalkan kalian suka bercanda, terus mengharapkan teman kalian suka bercanda semua, nggak bisa dong seperti itu. Tentunya akan berbeda-beda karena mereka juga tumbuh dari lingkungan yang berbeda-beda juga, pendidikan yang berbeda-beda, otomatis mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Oke, langsung aja untuk yang pertama, pasti kalian akan menemukan tipe karyawan yang kita langsung aja. Seperti saya suka bercanda. Saya tipe orang yang tidak bisa bekerja itu diam-diaman, terlalu serius. Ada kalanya kita harus serius pada suatu, tapi suasana itu harus dibikin cair gitu, happy. Kalau kalian kerja happy, pasti hasilnya akan lebih maksimal daripada kalian diem, sepaneng, nggak ada interaksi. Saya jamin deh, coba tes. Saya sudah praktekkan itu. Saya sudah di beberapa perusahaan, dan ada tipe perusahaan yang pada saat jam kerja kalian harus diem, panteng, nggak boleh tanya, itu ada, nggak boleh ngomong, itu ada. Saya nggak usah sebut perusahaannya, pasti ada. Pasti kalian juga tahu lah. Nah, tipe yang suka bercanda belum tentu dia itu tidak bisa kerja, atau tipe yang serius belum tentu dia kerjanya bagus, belum tentu juga. Karena lebih banyak tipe yang serius atau diem, jarang bertanya, itu ada dua kemungkinan. Antara dia memang serius benar-benar ngerti, atau serius yang nggak mudeng dan malu bertanya. Nah, itu bisa, itu jadi bumerang nanti buat si personal ini. Nah, tipe yang serius, atau kalau orang ya bukan introvert beda sih. Memang tipe yang serius atau diem ini kadangkala satu, dia membaca situasi. Maksudnya gini, membaca situasi itu adalah dia mempelajari lingkungan kerja. Mungkin dia anak baru, atau mungkin dia fresh graduate. Ya, kita kan nggak tahu dia baru belajar bekerja atau memahami lingkungan bekerjaku seperti apa ya, teman-temanku seperti apa, bisa juga. Tapi kalau sudah 1 bulan 2 bulan dia masih seperti itu, nah itu baru bisa dipercaya, atau dia nggak ngerti, atau memang benar-benar dia tipe orang yang serius. Ada dua tipe serius di sini. Nah, tadi yang tipe bercanda sudah, yang tipe serius sudah. Terus ada yang tipe, nah ini yang paling lebih baik kalian hindari adalah tipe yang yes boss, atau istilahnya aku mau terlihat bagus, atau aku mau diakui di depan pimpinan. Nah, itu yang tipe yes boss. Entah dia paham atau entah dia tidak, dia selalu ingin terlihat bagus. Pekerjaannya, misalkan nih ada pekerjaannya yang dikerjakan satu tim. Misalkan satu tim itu, katakanlah karena saya sysadmin, oke, satu tim itu ada sysadmin itu ada 3 orang, kerjain satu server error atau emailnya yang error. Aku nggak ngerti nih, kita kerjain bertiga, terus ternyata
kita nggak tahu nih sebenarnya yang nge-fix siapa, tiba-tiba fix sendiri. Itu terjadi itu di dunia admin. Sysadmin itu terjadi. Why is not working and why is working. Padahal katakanlah kita nggak ngelakuin apa-apa, tiba-tiba jalan sendiri. Nah, itu tipe yang akan terlihat bagus. Dia selalu bilang itu yang ngerjain saya. Nah, itu tipe yang harus kalian hindari. Kalau kalian punya tim, mendingan kita bilang itu tim, atau kalau memang kita nggak tahu ya kita bilang aja, aku nggak tahu, mungkin si B yang mengerjakan atau lebih tahu. Saya nggak melakukan apa-apa, tiba-tiba fix sendiri. Nah, itu akan lebih bagus. Jadi kalian juga bisa introspeksi diri, belajar di sana, meningkatkan knowledge skill dari sana juga. Nah, tapi beda dengan tipe yang yes boss tadi. Biasanya dia akan bilang, ya saya sudah fix itu. Saya. Dia selalu bilang saya. Itu kerjaan saya, itu prestasi saya. Nah, itu yang harus kalian hindari. Tapi di situ ada, setiap perusahaan pasti ada. Kalian mau move ke perusahaan mana, mesti ada. Saya jamin mesti ada orang-orang seperti itu. Nah, terus cara menghindari menjadi orang seperti itu sebenarnya gampang, tapi itu lebih ke pribadi. Tapi ada triknya untuk menghindari seperti itu. Triknya adalah mencoba memahami diri kalian sendiri, mengerti diri kalian, memahami skill kalian sendiri. Itu intinya. Jadi kalau kalian paham kemampuanku segini, kalian menerima itu, nah kalian akan menghindari yes boss itu. Biasanya tipe yes boss itu orientasinya cuma satu. Bisa dibuktikan, orientasinya cuma uang saja. Aku pengen dapat fee yang lebih besar, ya memang ya kita akui untuk bekerja pasti harus meningkatkan salary ya, tapi ya itu sah-sah aja sebenarnya cara seperti itu sah, dan itu memang ada di perusahaan sah. Tapi itu akan menjadi bumerang saat kalian nanti akan ketemu suatu permasalahan yang agak pelik, atau kalian akan merasakan pada saat itu harusnya tim, tapi tim kalian tidak mendukung. Karena biasanya tipe-tipe yes boss itu akan ada sedikit friksi-friksi sama rekan setimnya, itu pasti. Yang rekan setimnya nggak suka lah dan sebagainya, karena karakternya kan beda juga. Nah, atau bahkan kalian ketemu rekan setim kalian yang yes boss juga, wah ya selesai tuh. Itu untuk tipe karyawan yang yes boss ya. Terus ada tipe karyawan yang ini yang harus kalian cari sebagai seorang HRD, terutama kalau kalian bekerja di HRD. Tipe yang bukan pekerja keras ya, saya bilang bukan pekerja, tapi tipe yang dia mau belajar. Kemauan untuk menguasai sesuatu itu tinggi. Dia itu sangat ingin tahu sesuatu. Nah, itu yang harus kalian, karena apa? Orang-orang seperti ini pasti dia akan meningkatnya dari knowledge, dari skill, dari ilmu, dia akan menanjak. Karena apa? Dia mau belajar. Intinya itu, dia mau belajar segala sesuatu. Enggak masalah pada saat pertama fresh graduate dia nggak paham, tapi dia punya tekad mau belajar tinggi, itu bisa saja dia malah lebih pintar daripada seniornya yang sudah ada di situ. Dan saya pernah dapat orang seperti itu di perusahaan lama saya, dan itu sangat
sangat membantu sekali untuk diri kalian sendiri, untuk tim, untuk pekerjaan, akan membantu dalam segala aspek. Nah, carilah orang-orang, biasanya orang-orang seperti ini adalah dia yang akan kelihatan sedikit mungkin dan akan sedikit kelihatan arogan atau frontal. Dia akan menanyakan sesuatu itu sedetail mungkin. Dia akan menyuarakan suara hatinya itu tanpa, misalkan ada yang nggak cocok nih, misalkan ada ini, ya udah ini misalkan nih kita bicara dalam dunia server. Oke, servernya kita limitasi ke maksimal 1 giga aja gitu ya. Oke, server taruh kata nih, tapi ya nggak ada lah 1 giga. Kita limitasi maksimal 1 giga nih. Si ini pasti akan, loh kenapa 1 giga? Karena ini karena. Nah itu adalah tipe-tipe orang yang pasti akan sangat membantu dalam pekerjaan kalian, dalam tim, entah dalam apa, dalam segala aspek lah. Itu orang-orang yang harus kalian pertahankan kalau kalian dapat orang seperti itu. Tapi gimana cara dapatnya? Nah itu agak susah. Itu kan rekrutmennya awalnya kan kita tidak tahu. Nah pada saat proses interview sebagai seorang HRD, kalian harus mendalami